Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi oleh calon guru penggerak Alfia Khairiyah. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat diterapkan di kelas? Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang mengajar dengan 23 cara berbeda untuk mengajar 23 orang murid. Bukan pula memperbanyak jumlah soal untuk anak yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Bukan pula pembelajaran individual. Pada pembelajaran berdiferensiasi, kelompok tidak homogen, tetapi bersifat fleksibel. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bersifat proaktif dan berdasar pada asesmen. Guru harus memahami kebutuhan murid yang beragam. Guru harus proaktif menemukan dan melakukan perencanaan dengan berbagai cara untuk mengekspresikan bagaimana muridnya bisa belajar. Guru melakukan asesmen terlebih dahulu atau membuat pemetaan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk melakukan pemetaan kebutuhan murid. Nah, ini dapat kita lakukan dengan memetakan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Identifikasi kesiapan belajar murid dapat kita lihat dari cepat atau lambatnya di dalam berpikir, mandiri atau masih ketergantungan, terbuka atau terstruktur, kompleks atau sederhana, abstrak atau konkret, bersifat transformatif atau masih bersifat mendasar. Minat murid dapat kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu kecocokan. Mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, koneksikan. Menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Yang ketiga, jembatani. Menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Yang keempat adalah memotivasi. Memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Adalah profil belajar murid. Nah, kita dapat mengidentifikasi profil belajar murid dari lingkungan, yaitu suhu, tingkat aktivitas, tingkat keseimbangan, dan tingkat cahaya. Pengaruh budaya, santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Gaya belajar, yaitu dari visual, auditori, dan kinestetik. Pada pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi, yaitu pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid itu sangat unik. Mereka memiliki nilai, sifat yang berbeda, dan tentu ini sesuai dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, bahwa keunikan mereka, keberagaman mereka akan menjadi kebutuhan tersendiri bagi siswa yang harus dipenuhi oleh guru. Sedangkan kodrat zaman, tentu guru tidak hanya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan satu metode saja, tetapi terintegrasi sesuai dengan zaman, seperti memberikan materi melalui video pembelajaran yang diupload di YouTube atau audio visual lainnya.
Selain itu, materi yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 1 yaitu tentang inquiry apresiatif atau bakja. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan inquiry apresiatif. Melihat anak adalah unik dan setiap anak memiliki sisi positif. Sisi positif inilah yang menjadi dasar dari pemetaan kebutuhan pada pembelajaran berdiferensiasi. Sekian penjelasan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.